Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia, NPM 216100089, Prodi Manajemen Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi dan BMT. BMT, apa sih BMT itu? Coba simak video berikut ini ya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu koperasi dan BMT. Yang pertama, pengertian koperasi berdasarkan para ahli. Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Menurut Arifin Caniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar ataupun masuk dari badan usaha tersebut. Arti koperasi oleh Muckner adalah organisasi berasaskan tolong-menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Tujuannya untuk meningkatkan urusan ekonomi, membeda dengan asas gotong royong yang bertujuan untuk membangun kebutuhan sosial. Dalam hukum koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang pada badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuannya untuk membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar, serta membantu meningkatkan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, serta meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Pada hukum di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebut ada 4 fungsi dan peran koperasi, antara lain yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Dan yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder. Apa sih yang dimaksud dengan koperasi primer dan koperasi sekunder? Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang atau seseorang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya itu. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2012 tentang Perkoperasian yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ada 4 jenis koperasi, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Dalam pasal 5 disebutkan prinsip pelaksanaan koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima, kemandirian dalam mengembangkan koperasi.
juga wajib menerapkan prinsip pendidikan perkoperasian serta kerjasama antar koperasi. Modal adalah sejumlah harga yang digunakan untuk menjalankan usaha. Modal berupa uang, barang dagangan, bangunan, dan lain sebagainya. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri pertama-tama dihimpun dari simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Setelah koperasi berjalan dan mendapatkan sisa hasil usaha, sebagian dari sisa usaha tersebut dapat disisihkan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Dengan demikian, modal sendiri koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, serta hibah atau donasi. Dalam modal pinjaman, koperasi berasal dari anggota di samping simpanan pokok dan simpanan wajib. Koperasi dapat menghimpun modal pinjaman dari anggota dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus. Simpanan sukarela pada dasarnya merupakan uang titipan dari anggota yang dapat diambil sesuai perjanjian yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Sedangkan simpanan khusus pada dasarnya merupakan pinjaman dari anggota yang membiayai keperluan ketentuan dengan tujuan memberikan imbalan jasa dan cara pengembalian diatur dalam peraturan khusus. Yang kedua berasal dari koperasi atau badan usaha lain. Pinjaman dari koperasi atau badan usaha lain dapat diperoleh atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga berasal dari bank dan lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keempat berasal dari penelitian obligasi atau surat hutang. Obligasi adalah surat berharga yang merupakan pengakuan hutang jangka panjang kepada pemegangnya. Dengan sanggupan membayar bunga tetap mengembalikan pada waktu yang ditentukan. Untuk menerbitkan obligasi harus memenuhi persyaratan dan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Yang kelima, bersumber lain yang sah. Pinjaman dari sumber lain yang sah biasanya diperoleh dari pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu. Yang keenam berasal dari modal penyertaan. Selain modal sendiri dan pinjaman koperasi dapat memperluas usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang berasal dari pemerintah atau masyarakat. Pada hakikatnya, modal penyertaan merupakan modal pinjaman yang ada dalam hal yang menanggung resiko diperlukan sebagian modal sendiri atau equity. Dan materi yang kedua yaitu BMT atau singkatan dari BMT yaitu Baitul Mal wa Tamwil. Apa sih Baitul Mal wa Tamwil? Yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau bisa juga disebut dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip pembagian keuntungan, menumbuhkan bisnis, usaha mikro dan kecil, dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu Baitut Tamwil dari kata bait yang berarti rumah dan at-tamwil yang berarti pengembangan properti. Untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong tabungan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. Adapun tujuan dari BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar yang aman, damai, dan sejahtera. BMT juga berasaskan landasan yang didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pada prinsip-prinsip syariah Islam, iman, integrasi atau kafah, kekerabatan atau kerjasama, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme,
dalam menjalankan bisnisnya. BMT berpegang pada prinsip-prinsip utama yaitu iman dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, integritas, kekerabatan, kebersamaan, kemandirian, profesional dan istiqomah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran, yaitu dengan identifikasi, mobilisasi, atur, dorong, dan kembangkan potensi dan potensi ekonomi dari anggota, kelompok muamalat, serta wilayah kerjanya, serta meningkatkan kualitas anggota sumber daya insani, dan meningkatkan dan memobilisasi potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menjadi perantara keuangan antara aghnia sebagai sohibul mal dan duafa sebagai mudarib, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dana abadi, dan hibah. Nah, itulah materi tadi tentang koperasi dan BMT. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.